Dari dulu kok kerjanya ngosok aja kamu. Tret. Pak Limas, sehari aja Bapak itu tuh nggak menghina saya, kenapa sih? Ngelawan. Ya nggak mungkin menang lah tukang rongsok ngelawan saya. Bukannya saya ngelawan loh Pak, tapi Mbok ya tolonglah, sehari aja gitu loh nggak menghina saya. Lihat tuh bokong kamu tuh, tepos. Trit, seharusnya kamu tuh nggak cari rongsokan, seharusnya kamu tuh di rumah duduk manis, kamu tuh masih cantik, nggak ngurusin orang kayak gitu. Suami udah bungkruh, reot, peot, kempot, ompong. Lah orang buntung dipiara. Mendingan saya hansip. Ya maaf, kamu perempuan seharusnya di rumah duduk manis, yang nyari pekerjaan, yang nyari nafkah ya suami. Masa istri cari rongsokan? Ya maaf ini, mendingan kamu cari suami lagi. Buat apa ngurusin luri? Bener juga yang dikatain Pak Badrus itu tuh. Aku loh perempuan kok malah disuruh cari uang, susah sendiri. Lama-lama kayak gini, susah aku. Mau gini dulu, nggak mau aku nikah sama dia. Loh, Bu, kok udah pulang? Emangnya istrimu suruh kepanasan? Hah? Gosong nanti saya. Gimana sih nggak boleh pulang emangnya? Ya udah Bu, Bapak minta maaf. Kan nggak biasanya Ibu kalau pulang itu marah-marah seperti itu Bu. Ya habis pulang cari duit. Ya Mbok, yo cuci-cuci muka dulu biar tenang pikirannya loh Bu. Cari duit? Hah? Cari duit? Enak banget mulut kamu bilang cari duit. Asal kamu tahu ya, seharusnya tuh yang cari uang tuh kamu, bukan aku. Kamu yang harusnya nafkahin aku. Masa aku yang suruh cari uang? Aku ini sebenarnya rugi tahu kamu. Nafkahin bangkai hidup kayak kamu. Kalau tahu kayak gini dari dulu, gak mau aku nikahin kamu itu tuh. Seharusnya tuh yang cari nafkah tuh kamu, bukan aku. Setiap hari kok saya terus yang cari nafkah. Seharusnya tuh kamu yang cari duit. Manfaatin ini bontong kamu ini nih buat ngemis di sana, jalan sana. Buat ngemis, banyak tuh yang mau ngasih sama kamu. Cukup Bu. Orang buntung cuma nyusahin kamu. Mikir otak kamu itu tuh. Usaha Bu. Ada apa ini? Setiap hari ribut terus. Yang diperebutkan itu apa? Saya sebagai tetangga, apalagi saya ini kepala dusun, saya malu loh, malu. Biarpun kalian ini memang keadaannya nggak punya, harusnya nggak usah ribut-ribut lah. Tiap hari dilihat orang nggak enak loh. Loh, Pak, kalau memang Bapak malu ya, kalau memang Bapak nggak mau kita orang ribut, ya udah ini, Ruri ini urusin tuh dia. Trit. Pak Luri nggak apa-apa kan? Kami sekarang Pak Luri mending masuk rumah dulu istirahat Pak ya. Saya kasihan loh lihat Pak Luri polisinya kayak gini. Maaf Pak, merepotkan. Enggak. Yang penting Pak Luri ya sekarang yang nomor satu itu banyak-banyak istighfar Pak ya. Terima kenyataan Pak ya. Yuk masuk dulu. Sabar Pak ya.
udah harus tetap kuat, Pak. Kalau kayak gini terus, aku yang susah, aku yang capek. Tiap hari suruh begini, kira nggak capek apa ngurusin dia ini nih. Mohon maaf ini Mbak Astrid, saya itu sebenarnya bukan niatnya ikut campur urusan Mbak Astridnya, tapi saya itu prihatin loh. Setiap hari itu kalian ribut, saya itu gimana ya, dibilang malu ya, sebenarnya itu urusan kalian, tapi setidaknya kan saya rumahnya deket, jadi ya tolonglah gimana caranya Mbak Astrid biar nggak ribut-ribut kayak gitulah. Bapak ini kalau ngomong enak ya, saya yang jalanin Pak. Saya yang susah tiap hari, cari nafkah sana sini, cari rongsokan sana sini. Mana susah Pak, panas Pak. Saya ini kekurangan Pak. Saya ini mau dapat uang dari mana Pak? Pak, kalau kayak gini, Bapak itu jangan banyak omong. Sekarang tolong carikan saya solusi. Gimana saya bisa bekerja dan Ruri itu menghasilkan uang untuk saya. Gimana Pak solusinya? Warga sekitar juga nggak ada Pak yang peduli sama saya, keadaan saya kayak begini. Bahkan bantuan aja Pak, itu nggak pernah yang namanya mencukupi Pak. Belum mencukupi Pak. Gimana Pak solusinya itu, saya harus bagaimana? Udah Mbak Astrid, ini mohon maaf Mbak Astrid, kalau mungkin misal Mbak ya, ini misalnya ya, misal bukan berarti saya mengarahkan Mbak untuk kerja yang terlalu rendah, enggak. Seandainya Mbak Astrid ini kerja cuci baju atau nyetrika, bisa nggak Mbak? Ya ini sih cuma solusi Mbak Astrid. Kayaknya kalau Mbak Astrid mau itu, Pak Lurah mungkin masih membutuhkan tenaganya ya. Berarti cobalah ke tempat Pak Lurah kawin. Ya namanya rezeki kita nggak pernah tahu loh Mbak. Buat tambahan sedikit lah gitu ya. Saya tuh kasihan lihat Pak Astrid, ya, namanya perempuan juga cari rongso, panas, hujan kan kasihan. Ya mungkin kan kalau Mbak Astrid bisa kerja tempat Pak Gawe nyetrika patah nyuci itu kan minimal nggak terlalu kena panas hujan Mbak ya. Ya sudahlah Pak, saya pikir-pikir dulu lah nanti. Sebenarnya saya tuh males Pak. Masa iya saya ini perempuan disuruh cari uang Pak? Setiap saat saya suruh cari uang terus. Capek Pak saya juga Pak. Walaupun hidup saya kekurangan Mbok ya. Namanya perempuan itu Mbok ya disuruh di rumah, bersih-bersih rumah, nggak cari nafkah kayak gini Pak. Capek Pak saya ini Pak. Terus, kamu itu kalau jadi Limnas itu yang benar. Wih, kurang bener gimana, Goreng? Kalau aku nggak bener, udah jadi kemalingan semua desa ini. Diam dulu kamu kalau ada orang tua ngomong. Saya ini pensiunan Limnas, ini kaki kamu jangan kayak gini. Iya, pelan dikit lah, Reng. Saya ini mantan komandan kamu. Kamu itu harus hormat pada saya. Saya tahu terus kalau kerja itu tidak benar. Buktinya banyak orang-orang maling cawat bisa hilang. Ini kan semua tugas kamu sebagai Limnas di lingkungan ini. Ya, tapi apa aku harus ngawasin cawat terus, Reng? Sebagai Limnas, lu harus bisa melindungi masyarakat. Terus kamu kalau ada orang ngomong, dengerin dulu nih kuping. Pak Lurah. Hormat Pak Lurah datang kok. Ada apa? Saya ini bakal mantan komandan Hansi. Dari kemarin. Lurah. Iya Pak, udah jadi mantan sekarang ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Ya, kan. Gimana Pak Petrus? Aman nggak ini? Aman, siap. Aman-aman apa kamu nih? Jawab pada hilang. Ah, iya. Yang bener terus. Yang bener Pak. Iya benar. Ya kok bisa terus? Kamu ngawasinya gimana? Ya namanya cawat, Lurah. Aku nggak tahu lah kalau cawat bibit tus itu hilang. Aku nggak tahu. Berarti kamu kambingnya kurang giat ini terus. Makanya aku dari kemarin sebenarnya ini
mau kasih tahu sama kamu terus. Kamu jangan ngomong masalah cawat. Ya bagaimana saya nggak harus ngomong terus? Udah, jangan ribut. Ini terus, sebenarnya aku ini mau kasih kamu dari kemarin, tapi baru sempet sekarang. Ini baca sendiri nih. Salah saya apa ini Pak Lurah? Ya tapi salah saya apa? Loh, kesalahan kamu itu banyak sekali. Itu tadi udah dengar sendiri kan, ngomong sendiri. Kalau salah kamu itu, kalau dihitung sama jari, nggak nyukup terus. Ya apa aku harus nurut itu terus? Harus jaga sempak terus, cawat terus? Ya kesalahannya itu yang salah satunya terus. Tapi kalau dihitung 10 jari itu nggak cukup. Wah, Lurah nggak adil. Loh, nggak adil gimana? Masa main pecat kayak gitu? Nggak adil ini. Nggak adil gimana? Ini nggak adil. Ya kamu kurang benar kerjanya. Pokoknya kesalahan kamu itu banyak sekali terus. Kamu dipecat terus. Dengerin. Aku punya teman mantap. Kesalahan kamu ya. Udah duduk. Diam. Duduk. Nggak usah marah-marah begitu sama Pak Lurah. Tak Terus. bingkem mal mulut kamu Weng. Dengar saya. Kalau saya lagi ngomong. Kesalahan kamu itu nggak pernah disiplin berangkat. Pertama. Ya, tapi kan harus ada peringatan Loh, gitu. kemarin kan Pak udah Lurah. saya kasih peringatan, tapi kamu nggak dengar. Kamu kalau ada orang ngomong nggak pernah didengerin. Terus kemarin tempatnya Pak Sungep juga kemalingan motor. Tahu kan yang kemarin kan? Kasihan itu Pak Sungep, buat ngarit nggak ada motor. Coba kerja kamu gimana coba? Udahlah terus, nggak usah disesali. Udahlah, kamu ini udah nggak jadi limas lagi sekarang. Nah terus ini seragam besok serahin ke balai desa ya. Soalnya besok ada yang ganti kamu itu Pak Sungep. Oh, berarti yang jadi hansip keluarga kamu semua ya, Weng? Awas kamu, Weng. Untung saya punya teman dekat Saring. Tadi ngomong sama saya, kamu yang nggak bener kerjanya. Oh, berarti provokator Saring buta itu yang provokator. Awas kamu, Weng. Syukur kamu dipecat. Padahal yang nyuri cawat itu saya terus. Kamu nggak tahu aja. Kurit sekarang kamu jadi mantan limas. Syukur kamu terus sekarang jadi mantan limas. Baik. Kamu terus. Rupa-rupanya kamu yang ngomong saya, Weng. Kotor juga rupanya kamu, utek kamu, Weng. Kok bisa-bisanya kamu lapor sama Gawing, aku yang nyuri cawet? Kamu ini. Ternyata utek kamu. Hei, jangan lari. Rek. Tunggu, Rek. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Mbak Astrid. Ini mungkin temenan ini berapa Mbak Astrid ke tempatnya Pak Lurah? Nggak biasanya nih. Biasanya itu kalau ada undangan nggak datang.
ini nggak diundang malah datang. Ada apa? Sebenarnya tuh aku kesini tuh mau ada penting sama Pak Lurah. Penting banget. Wah, sepenting apa? Kayaknya jadi deg-degan nih Pak Lurah. Kan Bapak tahu toh, aku ini nih dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kira-kira itu ada nggak sih Pak bantuannya yang lebih lagi gitu maksudnya Pak? Soalnya ya Pak, bantuan yang kemarin Bapak kasih itu buat 1 bulan nggak cukup Pak. Aku juga makan sehari-hari kurang Pak. Jadi mohon loh Pak, ada bantuan lebihnya lagi gitu loh. Sebenarnya sih Bu Astrid, kalau bantuan itu udah saya samaratakan. Ya kalau saya pribadi sih, kalau uang belanja buat Pak Astrid pasti saya penuhi kok Mbak Astrid, jangan khawatir. Maksud Pak Lurah? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Ya kalau semisal bantuan tambahannya nggak ada ya aku dikasih kerjaan nggak apa-apa lah Pak. Ya kalau bisa pekerjaan buat suami saya lah Pak, buat si Ruri itu. Masa iya Pak, aku perempuan suruh cari uang, suruh cari nafkah. Aku juga pengen seneng loh Pak, pengen belanja-belanja, pengen main-main sama temen-temen aku, pengen lah intinya kayak temen-temen aku itu semua pada seneng. Oh jadi intinya buat pekerjaan suami kamu? Iya Pak, aku tuh nggak pernah bahagia Pak. Jangankanlah nafkah lahir Pak, batin aja aku nggak pernah dikasih loh Pak. Lah masa sih Trit? Kamu ini kan masih cantik loh Tris. Masa nggak ada kretek sama sekali suami kamu sama kamu? Sama sekali nggak ada Pak, makanya itu aku nggak pernah bahagia sama dia. Oke, kalau buat suami kamu pekerjaan ada kebun karet kan di sebelah ledeng itu. Memang itu sekarang ini waktunya ngoret. Mungkin bisa lah kalau suami kamu itu kan buntung, sambil duduk kan bisa mungkin kalau ngoret-ngoret itu ya. Iya Pak. Itu pun kalau suami kamu mau, kalau nggak mau sih ya nggak maksa. Ya kalau buat Astrid sih kesini aja saya kasih buat belanja. Tapi kalau buat Pak suaminya ya ada di kebun itu ya. Iya Pak, nanti tak pulang tak pastiin suami saya mau bekerja itu Pak. Mulai besok kan Pak? Iya nggak apa-apa. Baik Pak, nanti tak pastiin suami saya mau. Ya makasih ya Pak ya, udah mau kasih kerjaan suami saya, udah mau bantu saya, makasih banget ya Pak. Oh iya, kalau buat Mbak Astrid pokoknya jangan khawatir. Kalau ada apa ngomong-ngomong aja lah saya kasih kok, saya akan penuhi. Pak bisa aja. Udah, jangan khawatir. Husin, Mau kemana Pak Luri? mau itu Pak, mau gotong royong. Mau gotong royong di mana? Nggak ada gotong royong hari ini. Jujur aja, Pak Luri mau kemana bawa cangkul? Ya, sebenarnya saya mau kerja tempat Pak Lurah. Mau kerja?
Iya Pak. Apa Pak Luri nggak mikir Pak? Kondisi Pak Luri kan seperti ini Pak. Bukannya saya ngelarang orang kerja, tapi kan disesuaikan Pak. Kalau Pak Luri kondisi fisiknya kayak gini, mau kerja apalagi nyangkul, gimana coba? Hah? Apa bisa? Mampu? Ya habis gimana Pak? Saya harus berusaha untuk mencari nafkah untuk keluarga Pak. Oh, saya tahu ini. Ini pasti istri Pak Luri yang memaksa Pak Luri untuk kerja. Pasti itu. Iya kan Pak Luri? Iya Pak. Udah. Sekarang mending Pak Luri pulang sama saya aja. Biar nanti saya ngomong sama istri Pak Luri. Enggak Pak, saya masih kuat kok Pak. Saya pokoknya berusaha Pak. Saya enggak terlalu mengandalkan istri Pak. Mari Pak. Pak Luri. Astagfirullahaladzim, ini orang terbilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Husen, Ini saya cuma mau ngomong. masuk dulu Pak. Nggak usah masuk. Sini aja cukup. Dulu kan saya sudah pernah ngomong sama kamu ya. Saya ngasih arahan kamu itu. Yang harus kerja harusnya kamu, maksud saya loh, bukan suami kamu. Kamu mikir nggak toh? Suami kamu itu kan udah cacat, keterbatasan fisik. Kalau dia kerja apalagi nyangkul, terus gimana coba? Kalau terjadi apa-apa gimana coba? Udah Pak, ngomongnya udah. Bapak ini nggak usah terlalu ikut campur lah sama urusan keluarga saya Pak. Biarinlah Ruri itu kerja, biar dia itu juga dapat penghasilan, nggak cuma di rumah nyapu sama cuci piring aja. Biar ngerasain Pak dapat penghasilan. Sekarang bapak ngelarang kayak gini ya. Emang bapak bisa mencukupi keluarga saya? Enggak toh Pak, nggak bisa bapak mencukupi. Jadi nggak perlu bapak ngelarang-larang. Loh, maksud saya itu baik loh Mbak Astrid. Saya menghargai kamu, keluarga kamu. Saya nyuruh itu artinya kalau memang Pak Luri sehat nggak ada masalah kok kerja apapun. Dilihat-lihat dulu kerjanya apa. Pokoknya gini aja, kamu sekarang harus nyusul suami kamu, ajak pulang. Nanti kalau ada apa-apa kamu tanggung jawab nggak kamu? Sekarang pokoknya cepet kamu susul. Kalau sampai nggak kamu susul ya, saya terpaksakan hentikan bantuan ke kamu. Hah? Ini demi kebaikan kamu sama suami kamu. Susul sekarang. Ya Pak, nggak usah banyak ngoceh Pak. Cepat susul. Punya tetangga satu mentang-mentang pakai baju dinas saja nyuruh-nyuruh terus. Bisa nyukupin enggak, nyuruh-nyuruh terus. Ini dianggap kerja jam seberapa ini coba? Pak, ini jam berapa ini? Niat kerja enggak kamu? Ya maaf Pak, terlambat. Ya iya pasti terlambat. Orang jam segini kok. Niat kerja enggak, minta kerjaan. Kamu ini gimana? Kamu ini kan minta kerjaan, udah saya kasih kesempatan. Ini kan rumput banyak. Yang lain tuh udah pada kerja. Kamu jam berapa ini? Jam 10. Apa pantas sudah berangkat kerja kamu ini? Ya maaf Pak, saya tadi bantu nyuci baju. Pokoknya saya nggak mau tahu. Itu kan urusan kamu. Kamu urusan di sini kan kerja. Jamnya harus tepat. Udah. Tuh, yang bawah itu. Yang diduluin kerjain. Sana Pak. Iya, cepetan. Yuk.
Cepet. Pelan, Pak. Pelan terus. Ini kan udah siang waktunya. Pelan nggak dapat bekas nanti kamu. Nih, gini. Kerja tuh yang betul. Tuh. Udah, pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu kan datangnya terlambat. Yang penting borongan ini, 1 petak ini selesai hari ini. Hari ini, Pak? Iya, yang 1 petak ini. Ini kan udah jam kerja kamu ini. Udah, cepat lanjutin. Maunya aja naroknya dikumpulin sekalian. Tuh, Pak Lurah. Kok kamu kesini, Trip? Oh iya, Pak Lurah ini tadi mau nyari suami saya, tapi kok di mana ya, Pak ya? Itu di bawah, nggak apa-apa. Udah, duduk aja dulu. Kamu loh, Trip, apa nggak sayang sama badan kamu? Kamu kan masih muda, masih cantik. Kok maunya sama si itu ompong peot dua bangka? Sebenarnya aku juga terpaksa loh, Pak. Kayak gini tuh, kalau Ruri tak tinggalin, aku nggak punya tempat buat tidur. Terus habis itu juga Bapak kan tahu dari dulu aku juga udah anak orang nggak punya, Pak. Kemana-mana susah. Tapi nggak lebih baik cari lain? Ya kalau itu tuh sebenarnya ya belum tak pikirin terlalu lah, Pak. Cuma yang masih tak pikirin tuh sekarang itu gimana caranya tuh keluar dari rasa kekurangan, rasa kemiskinan kayak gini loh, Pak. Udah, Mas Trip, aku juga kan laki-laki. Aku tahu kok yang kamu butuhkan. Semuanya aku tahu kok. Yang jelas kamu sekarang ini kan butuh uang, ya kan? Kalau masalah uang, sebenarnya sih kamu udah tepat ngomong sama saya. Maksudnya gimana sih, Pak? Udahlah, kita kan sama-sama tahu. Wah, emangnya Pak Lurah mau sama saya? Ya kalau Mbak Astridnya nggak keberatan, ya nggak apa-apa sih. Ya aku mau, Pak. Tapi janji ya. Iya, janji apa? Semua kebutuhanku Bapak cukupi. Oke, tiap hari saya akan butuhin. Kebutuhan kamu akan saya cukupi. Yuk. Pak Badrus yakin kalau Pak Gawing itu bakal nyelingkuhin istrinya Pak Luri? Gawing itu nggak pandang bulu loh, Pak. Loh, warti aja dimbat kok. Kambing asal dikasih pupur dimbat sama si Gawing. Aku nggak tahu Gawing. Warti aja dimbat. Ya udah, kalau memang seperti itu informasinya Pak Badrus ya, pokoknya kita cari tahu dulu. Apa benar-benar dia itu kesini benar-benar cuma jemput suaminya, apa gimana itu Bu Astrid itu? Positif. Nah, tuh Pak, Gawing tuh Pak, sikilnya tuh, sikilnya tuh, sikilnya. Astagfirullah. Loh, ini kok kayak sekarat Pak Lurah ini? Jangan dipegang, Pak. Ini berarti apa sih? Iya, Pak Lurah, jangan dipegang dulu. Ini coba lihat, lebam biru ini. Sudah pasti nih. Ini Astrid juga, ya Allah ini. Lihat Pak, gimana ini Pak Badrus? Pak Saring, gimana ini? Pak, ada apa Pak? Pak Luri? Apa? Ya Allah Pak, ini istri Pak Luri meninggal Pak. Digigit ular. Ini kenapa pada telanjang Pak? Saya nggak tahu persis Pak, tapi kayaknya mereka habis mesum Pak. Digigit ular kayaknya ini pastinya Pak, dua-duanya Pak. Astrid, ini gimana Pak? Astagfirullahaladzim.